Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam kelompok kami warahmatullahi mau wabarakatuh. membahas tentang analisis perbandingan rasio profitabilitas perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BI sebelum dan selama pandemi COVID-19. Di sini kami dari kelompok 10. Ini berikut nama-nama kelompoknya. Ada Nisrina Nahda, ada Ridho Ahmad Zakaria, ada Fadil Muhaimin Nadib, dan Devi Liliana Putri. Baik, di bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Di sini kami mengambil wabah COVID-19 berdasarkan dari berita yang dilansir dari CNBC Indonesia.com 2020 bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi perusahaan sektor pertambangan cukup dalam. Hal tersebut diungkapkan dari target investasi pada sektor pertambangan tahun 2020 yaitu 7,5 US dollar. Baik, selanjutnya di sini kita bisa melihat ada grafiknya, yaitu rata-rata rasio profitabilitas pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Di situ ada GPM, NPM, ROA, dan ROE, yaitu GPM adalah Gross Profit Margin, Net Profit Margin, dan Return on Equity, dan Return on Asset. Baik, selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa rasio keuangan adalah kegiatan di mana akun yang berkaitan dengan akun lainnya diolah untuk mendapat angka yang diinginkan. Dan rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atas penjualan, total aset, dan modal. Baik, selanjutnya. Di sini kita menerangkan ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, seberapa besar perbedaan pada gross profit margin pada perusahaan sektor pertambangan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Jadi di sini kita mau mengetahui eh, gross profit marginnya di sektor pertambangan pada saat sebelum dan setelah pandemi dan selama pandemi. Yang kedua, ada seberapa besar perbedaan pada net profit margin pada perusahaan sektor pertambangan sebelum dan selama pandemi. Dan yang ketiganya, return on assetnya sebelum dan selama pandemi. Dan yang keempat, ada return on equity sebelum dan selama pandemi COVID-19 pada sektor pertambangan. Baik, selanjutnya. Baik, di sini ada tujuan penelitiannya, yaitu seperti yang tadi di rumusan masalah. Yang pertama adalah mengetahui seberapa besar perbedaan gross profit margin sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui seberapa besar perbedaan net profit margin sebelum dan selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengetahui seberapa besar perbedaan return on asset sebelum dan selama pandemi, dan mengetahui seberapa besar perbedaan return on equity sebelum dan selama pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya. Di sini ada manfaat penelitian. Di sini kita ada bagi perusahaan, bagi penulis, dan bagi pihak lain. Bagi perusahaan adalah untuk mempermudah pihak perusahaan dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang dihasilkan. Dan bagi penulis itu untuk menambah wawasan penulis, khususnya bagi perusahaan yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Dan bagi pihak lain adalah memberikan sumbangan pengetahuan, informasi, maupun referensi sebagai dasar kemudian melakukan modifikasi dan memasukkan variabel lain yang berhubungan. Baik, selanjutnya yang akan dibahas oleh Teh Devi. Pada Teh Devi, dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Ridho. Ruang lingkup dan batasan masalah. Adapun ruang lingkup dan batasan masalah untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Di sini sama-sama pada perusahaan go public sektor pertambangan periode 2019 dan 2020. Yang membedakannya adalah yang pertama, penulis mengumpulkan data laporan keuangan berupa laporan laba rugi. Yang kedua, menilai perbedaan GPM sebelum dan saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, menilai tingkat perbedaan NPM sebelum dan saat pandemi COVID-19. Yang keempat, menilai tingkat perbedaan ROA sebelum dan saat pandemi COVID-19. Dan yang kelima, menilai tingkat perbedaan ROE sebelum dan saat pandemi COVID-19. Next. Next teh, di next. Maaf, bentar. Selanjutnya, manajemen keuangan. Menurut Gie,
Manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengelola, menyimpan, dan mengendalikan dana dan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga arus kas. Yang kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Yang keenam, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Yang ketujuh, mengurangi resiko operasional. Dan yang kedelapan, memastikan kelangsungan perusahaan. Dan yang terakhir, mengurangi biaya modal. Next. Adapun fungsi manajemen keuangan, yaitu ada planning, budgeting, controlling, auditing, reporting. Untuk planning atau perencanaan keuangan sangat penting dalam sebuah perusahaan. Perencanaan keuangan meliputi manajemen kas, perhitungan laba rugi, dan perencanaan arus kas. Untuk budgeting atau penganggaran adalah kegiatan mengalokasikan dana untuk semua kebutuhan perusahaan. Alokasi ini harus diminimalkan dan anggaran yang tersedia harus dimaksimalkan. Lalu controlling atau pengendalian yaitu evaluasi keuangan saat ini. Evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar dapat bertahan. Kemudian ada auditing. Auditing adalah proses peninjauan keuangan. Mengaudit keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi dapat membantu mencegah penipuan dan penyelewengan dana perusahaan. Dan yang terakhir reporting atau pelaporan adalah pelaporan keuangan perusahaan harus dilakukan secara terbuka dan transparan di seluruh perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. Next. Selanjutnya, menurut Wastam, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar yaitu yang pertama, sarana informasi. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, peramalan. Yang keempat, diagnosis. Dan yang terakhir, evaluasi. Next. Berdasarkan PSAK nomor 1, revisi 1998, dalam LENI tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Dan yang kedua, menunjukkan pertanggungjawaban atau disebut juga dengan stewardship, manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Next. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Menurut Drake, dalam Karyoto, analisis laporan keuangan dimanfaatkan sebagai pemilihan, evaluasi, dan interpretasi data keuangan dalam kaitannya dengan informasi lain. Dirancang untuk membantu para pengambil keputusan investasi dan keuangan. Faktor terpenting untuk mendapatkan perhatian analisis ketika menganalisis dan menilai kondisi keuangan dan potensi atau kemajuan suatu perusahaan adalah likuiditas, yaitu yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu. Artinya, perusahaan dalam kondisi likuid dan perusahaan dikatakan dapat memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu apabila perusahaan memiliki alat pembayaran atau aset lancar yang lebih besar dari kewajiban lancarnya atau utang jangka pendek. Lalu solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya jika perusahaan dilikuidasi, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas perusahaan diukur dari keberhasilan perusahaan dan kemampuan untuk menggunakan asetnya secara produktif. Dan yang terakhir, stabilitas usaha, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya secara stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan membayar bunga atas utang-utangnya, serta kemampuan perusahaan membayar dividen secara berkala kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Fadil. Oke, terima kasih buat Teh Devi. Melanjutkan dari yang Teh Devi sebelumnya.
Yaitu tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Menurut Kasmir, pada 2016, tujuan analisis laporan keuangan yaitu sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, untuk mengetahui kelemahan apa saja yang dimiliki perusahaan, mengetahui kekuatan apa saja yang dimiliki perusahaan, mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan penilaian kerja kepada manajemen untuk kedepannya, dan digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Boleh, next. Lalu selanjutnya ada metode dan teknik analisis laporan keuangan. Menurut Huda, dibagi menjadi dua, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal adalah analisis yang dengan mengadakan perbandingan laporan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut juga sebagai metode analisis dinamis. Lalu yang kedua ada metode analisis vertikal, adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode, yaitu dengan memperbandingkan antara pos satu dengan pos yang lain ya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu juga. Boleh, next. Lalu selanjutnya ada pengertian tentang rasio keuangan. Menurut Harry, pada bukunya yang diterbitkan 2014, tahun 2014 halaman 5, urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut. Terbagi menjadi 4, yaitu laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Lalu selanjutnya ada pengertian dari rasio profitabilitas. Menurut Harahap, pada bukunya yang diterbitkan tahun 2009, profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis rasio profitabilitas. Dalam penelitian ini dibagi menjadi 4, yaitu menggunakan gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Untuk yang pertama, gross profit margin menurut Syamsuddin pada tahun 2011 merupakan alat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor. Adapun rumus untuk menghitung gross profit margin itu sendiri yaitu dengan memasukkan angka laba kotor dibagi dengan total penjualan dan dikali 100%. Lalu selanjutnya ada net profit margin. Menurut Martono dan Harjito, net profit margin atau disebut juga margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Adapun rumus untuk menghitung net profit margin itu sendiri yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan dan dikali 100%. Dan untuk selanjutnya yang ketiga ada return on asset atau ROA. Return on asset itu rasio profitabilitas yang menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan semua sumber daya atau asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Adapun rumus untuk menghitung ROA itu sendiri yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Lalu selanjutnya ada return on equity yang merupakan jenis rasio profitabilitas. Jenis rasio ini merupakan alat untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas modal atau modal yang disumbangkan oleh investornya. Adapun rumus untuk menghitung return on equity ini yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total modal sendiri dikalikan 100%. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Nahda. Baik, selanjutnya ini ada kerangka pemikiran. Di sini objek yang akan dianalisis yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. Nah, yang akan dianalisis itu adalah laporan keuangan tahunan periode 2019 sampai dengan 2020. Di sini kelompok kami memfokuskan menganalisa terkait rasio keuangannya, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Di mana
kelompok kami lebih memfokuskan ke rasio profitabilitas, yaitu ada gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Menurut Tersiana, metode penelitian adalah metode ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian di bidang keilmuan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif deskriptif, yang dimana mengolah data berdasarkan angka dan dianalisis untuk mendapatkan hasil dari hubungan antara variabel serupa namun berbeda periode. Selanjutnya ada objek penelitian. Jadi objek penelitian ini yaitu laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan go public sebelum dan selama pandemi COVID-19 tahun 2019 dengan tahun 2020. Jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, jenis data yang dimanfaatkan yaitu kuantitatif atau data dalam bentuk angka. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan sebagai angka dan merupakan hasil perhitungan dan pengukuran. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan go public. Nah, di sini selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian. Dengan kata lain, teknik pengumpulan data memerlukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk memperoleh data yang valid dan realistis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dan data tersebut diperoleh secara tidak langsung berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan secara online pada website perusahaan. Data sekunder yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya di sini ada populasi. Populasi adalah seluruh subjek yang terdapat pada wilayah dan waktu yang telah ditentukan untuk diteliti. Sampel. Sampel adalah salah satu dari beberapa karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang digunakan dalam suatu penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan sampel yang dikumpulkan. Teknik sampling yang digunakan untuk penelitian ini yaitu purposive sampling, agar mendapatkan kriteria sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Nah, di sini ada dua kriteria untuk memenuhi lolos menjadi sampel. Yang pertama, yaitu perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, ada perusahaan sektor pertambangan yang mengunggah laporan keuangan tahun 2019 dan 2020. Berikut adalah tabel untuk menyusutkan jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, itu perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berjumlah 47. Yang kedua, ada perusahaan sektor pertambangan yang mengunggah laporan keuangan tahun 2019 dan 2020 minus 2. Jadi totalnya di sini adalah 45. Di sini ada metode pengumpulannya. Pengumpulan data. Yang pertama ada internet research, yaitu teknik pengumpulan data menggunakan data dari pencarian internet. Yang kedua, itu ada studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dari beberapa referensi jurnal dari penelitian sebelumnya. Yang ketiga itu ada metode analisis data. Jadi metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis di mana data primer atau data sekunder yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Tahapan untuk menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada uji normalitas Shapiro-Wilk. Menurut Hidayat, tahun 2013, uji normalitas Shapiro-Wilk yaitu uji normalitas dengan tujuan mengetahui apakah data yang digunakan atau diolah itu normal atau tidak. Pengambilan keputusan pada uji normalitas Shapiro-Wilk ini berdasarkan nilai signifikansi.
Output uji normalitas Shapiro-Wilk dapat disimpulkan dengan hipotesis sebagai berikut. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Yang selanjutnya ada uji Piret Sample Test, yaitu uji parametrik yang dapat digunakan pada dua pasang data. Pengambilan keputusan pada uji Piret Sample Test berdasarkan nilai signifikansi. Output uji Piret Sample Test dapat disimpulkan dengan hipotesis sebagai berikut. Jika nilai kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel sebelum dan saat pandemi COVID-19. Jika nilai lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel sebelum dan saat pandemi COVID-19. Nah, yang ketiga ada uji Wilcoxon rank test. Menurut Ningrum, uji ini yaitu uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisa pasangan data yang serupa untuk dua periode yang berbeda. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.